Selamat datang kembali di channelnya Para Observer. Salah satu unsur di dalam kartografi adalah bagaimana cara kita untuk membuat data spasial dan memvisualkannya agar lebih informatif melalui sebuah peta. Nah, untuk episode kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat data spasial berupa vektor melalui proses digitization on screen dan bagaimana cara melakukan visualisasi melalui fitur simbologi. So, let's observe for today. Untuk sesi kali ini kita akan membuat data vektor untuk kasus peta zona kerentanan gerakan tanah JPEG hasil rektifikasi kemarin. Nah, di sini untuk memulainya kita perlu mengamati data yang ingin kita lakukan digitizing terlebih dahulu. Apabila kita amati di data ini merupakan data yang sudah berdasarkan batas administrasi, maka kita bisa melakukan ekstrak data administrasi yang sudah ada, yang tentunya dia juga sudah memiliki payung hukum. Kita bisa mengambil data dari RT RW Jawa Timur katakanlah. Di sini kita bisa menggunakan fitur select fitur untuk memilih layer-layer yang ada di map canvas yang ingin kita ambil datanya. Misalkan di sini saya pilih yang Kota Surabaya, kemudian di layer Jawa Timur, saya klik kanan, pilih data, kemudian ekspor data. Maka akan muncul kotak dialog. Untuk yang bagian ekspornya ini kita pilih yang selected fitur ya. Kemudian di koordinat sistemnya, kita pilih this layer source data, sehingga nanti koordinat yang ada di kota Surabaya ini sudah sesuai dengan koordinat yang ada di Provinsi Jawa Timur. Untuk output fitur class-nya, kita cari folder tempat menyimpan save file ini. Kemudian misalkan di sini saya buat folder baru, kemudian saya kasih namanya misalkan zona kerentanan gerakan tanah. Kemudian untuk save as tab-nya, kita pilih save file, karena kita ingin membuat save file baru, ya, bukan ke database. Kemudian kita klik save, kemudian OK. Maka akan muncul layar baru, yaitu zona kerentanan gerakan tanah di table of content. Kita juga bisa melihat di katalog, coba kita refresh. Maka akan muncul folder baru digitization hasil buatan kita tadi. Oke, di sini untuk memulainya, kita menggunakan fitur editor yang ada di toolbar. Klik kanan, kemudian pilih editor. Oke. Di dalam toolbar editor ini berisi fitur-fitur yang membantu memudahkan kita ketika proses digitizing nantinya. Sebelumnya untuk memudahkan pengamatan, ini Jawa Timur saya matikan, kemudian untuk yang zona kerentanan gerakan tanah ini, saya klik 2 kali, kemudian untuk outline colors-nya, itu saya pilih warna merah agar mudahkan pengamatan. Untuk fill-nya, saya pilih no color. Kemudian saya pilih OK. Maka akan kelihatan wilayah zona kerentanan gerakan tanah berupa outline-nya saja. Untuk memulai proses digitizing-nya, kita bisa menuju ke editor, kemudian kita pilih start editing, kemudian kita pilih layer yang ingin kita edit. Misalkan di sini adalah zona kerentanan gerakan tanah. Kemudian kita pilih OK, kemudian continue. Maka beberapa fungsi yang ada di editor akan aktif dengan sendirinya. Kita amati lagi di map canvas, di mana di sini ada beberapa klasifikasi untuk zona kerentanan gerakan tanah. Ada yang warna hijau, biru, dan kuning. Kita bisa membagi-baginya dengan cara cut polygon tools. Namun, sebelum kita melakukan pemotongan, kita pilih select fitur dulu, kemudian kita pilih fitur yang ingin kita potong, kemudian kita pilih cut polygon tools. Oke. Nah, untuk memulainya, kita bisa lakukan zoom pada salah satu sisi. Kemudian kita klik 1 kali, kemudian kita arahkan kursor ya, seperti menggambar gitu di layar. Ini namanya proses digitizing on screen. Perlu dicatat, ketika kita melakukan proses digitizing on screen, jangan sampai teman-teman sekalian mengubah skala atau melakukan scroll down, scroll up ketika proses digitizing. Karena di sini nanti ketika teman-teman mengubah skalanya, nanti interpretasi data akan berbeda ketika dilakukan pengamatan. Oke, kita lanjutkan proses digitizing-nya. Saya buatnya di skala 1:5000.
Apabila teman-teman tidak ingin membuat hanya garis lurus saja, teman-teman bisa menggunakan beberapa fitur yang ada di editor seperti trace, kemudian ada arc segment untuk membuat garis lengkung, misalkan seperti ini. Ya. Saya di sini menggunakan line saja. Semakin rapi digitasi teman-teman, maka hasilnya semakin bagus. Ketika sudah selesai, kita bisa lakukan klik 2 kali untuk mengakhiri perintah proses Cut Polygon Tools. Maka hasilnya kita telah memotong wilayah yang untuk klasifikasi warna hijau. Kita lakukan hal yang sama untuk beberapa klasifikasi yang lainnya. Kemudian apabila kita ingin melakukan digitizing pada objek yang berada di tengah klasifikasi, kita bisa melakukan Cut Polygon Tools, kemudian bagian ujungnya dan bagian akhir itu harus berpotongan, sehingga nanti objek yang terpilih akan berpotongan. Nah, apabila kita lihat di sini sudah ujung ketemu dengan ujung, maka saya kembali lagi ke 1:5000 terlebih dahulu. Maka di sini kita langsung bisa potong seperti ini. Maka hasilnya akan berpotongan. Oke. Kita lanjutkan pada klasifikasi-klasifikasi yang lainnya. Kemudian, apabila kita waktu melakukan Cut Polygon Tool, kita muncul notifikasi seperti ini, berarti objek yang kita potong itu belum kita select. Nah, untuk itu kita perlu memilihnya terlebih dahulu dengan select fitur kembali, kemudian kita pilih layernya yang ingin kita potong, kemudian kita pilih Cut Polygon Tools lagi. Oke, di sini kita telah berhasil melakukan proses digitizing dengan menggunakan fitur Cut Polygon Tools untuk zona kerentanan Kota Surabaya. Perlu diingat yang pertama, ketika kita melakukan proses digitasi, kita harus konsisten terkait dengan penggunaan skalanya. Semakin detail skalanya, semakin bagus hasilnya. Semakin detail ukuran skalanya, semakin rapi hasilnya. Ketika misalkan kita ingin merapikan proses digitasi kita yang masih belum rapi, gitu, kita bisa menggunakan select fitur lagi, kemudian kita pilih fitur yang belum rapi, katakanlah yang ini. Kemudian kita bisa menggunakan fitur edit vertical. Kemudian kita bisa lakukan pemindahan atau penggeseran ya, secara manual agar objeknya itu lebih rapi. Seperti itu. Sesuai dengan kebutuhan kita. Oke. Apabila sudah, kita bisa memilih editor, kemudian kita save edit. Tujuannya agar file yang telah kita digit tadi tersimpan. Kemudian bagian editor kita stop editing. Maka di sini kita sudah mendapatkan zona kerentanan gerakan tanah berdasarkan Kementerian SDM dan sudah sesuai dengan batas administrasi Kota Surabaya berdasarkan RT RW Jawa Timur. Tahap selanjutnya yaitu kita memberikan atribut ataupun memberikan nilai di dalam masing-masing klasifikasi. Caranya yaitu kita klik kanan zona kerentanan gerakan tanah, kemudian kita pilih Open Attribute Tabel, kemudian di bagian kolom atribut tabelnya, kita pilih bagian tabel option, kemudian kita pilih Add Field. Tujuannya menambahkan field baru. Ya. Kemudian di sini akan muncul kotak dialog. Bagian paling atas kita isikan namanya misalkan zona kerentanan. Perlu diperhatikan namanya tidak bisa terlalu panjang untuk kasus ini. Ya. Kemudian untuk tab-nya, di sini ada beberapa opsi. Ya, untuk double itu biasanya untuk angka, kemudian teks itu untuk tulisan, kemudian untuk date itu tanggal, biasanya untuk time series. Ya. Kemudian ada short integer maupun long integer, biasanya juga untuk teks tapi yang sifatnya pendek. Nah, untuk melakukan, untuk menginputkan data ini, ya, untuk kasus zona kerentanan gerakan tanah, kita pilih teks, kemudian kita oke.
Nah, ini ada batasan hurufnya, ternyata di sini hanya bisa zona keren. Coba saya singkat saja menjadi zona kerentanan gerakan tanah. Oke. Maka akan muncul field baru, yaitu zona kerentanan gerakan tanah yang telah kita buat tadi. Untuk memulai mengisikannya ke dalam kolom ini, kita perlu editor lagi, kemudian kita perlu start editing lagi untuk zona kerentanan gerakan tanah. Nah, maka sudah aktif akan muncul baris baru, yaitu baris kosong, yang berarti di sini itu sudah aktif untuk editornya. Oke, selanjutnya kita bisa melakukan selection dengan select fitur untuk wilayah-wilayah sesuai klasifikasinya. Misalkan di sini yang biru itu merupakan zona kerentanan gerakan tanah sangat rendah. Oke, kita tulis di sini, klik 2 kali, kemudian kita tulis. Kemudian kita lihat lagi di map canvas-nya yang warna hijau ini, ya, ada 3, yaitu zona gerakan tanah rendah. Kita pilih, paste. Kemudian yang bagian terakhir yaitu yang kuning. Oke. Di sini selain dengan cara copy paste seperti tahap yang tadi, kita bisa menggunakan fitur field calculator, tujuannya untuk mengisi beberapa kolom sekaligus dengan fitur yang ada di ArcMap ini. Kita klik kanan pada kolomnya, kemudian kita pilih field calculator. Kemudian di bagian paling bawah ini, ya, kita isikan teks yang ingin kita inputkan, tapi diawali dengan tanda kutip di awal dan di akhir. Misalkan ini zona kerentanan. Untuk yang kuning itu zona kerentanan gerakan menengah. Kemudian kita oke. Maka sudah muncul klasifikasi sesuai dengan peta dari Kementerian SDM ini, zona kerentanan gerakan tanah sedang, rendah, hingga menengah. Dan sudah ada di atribut tabelnya. Untuk mematikan proses editing, kita kembali lagi ke editor, kemudian kita stop editing, kemudian kita save edit. Maka di sini kita sudah mendapatkan peta kota Surabaya yang sudah ada klasifikasi terkait dengan zona kerentanan gerakan tanah. Kita bisa mengeceknya dengan cara fitur identify. Kemudian kita coba identifikasi di sini, ya, zona kerentanan gerakan tanah rendah. Coba kita identifikasi di sini, zona kerentanan gerakan tanah sangat rendah. Kita coba identifikasi yang kuning, zona kerentanan gerakan tanah menengah. Oke. Kemudian misalkan kita ingin melakukan klasifikasi berdasarkan warna sesuai dengan yang ada di peta ini, kita bisa menggunakan fitur simbologi dengan cara klik kanan, kemudian pilih properties, kemudian pilih bagian simbologi. Nah, di bagian paling awal biasanya merupakan features, yang berarti di sini nanti hanya single simbologi. Kemudian kita bisa menggunakan kategoris untuk melakukan simbologi berdasarkan kategori. Nah, di sini untuk value field-nya kita pilih yang ZKTG atau zona kerentanan gerakan tanah. Di sini kemudian kita pilih add L value. Apabila kita ingin menambahkan hanya 1-2 value saja, kita bisa menggunakan fitur add value. Oke, namun karena di sini saya ingin menambahkan semuanya, saya menggunakan add L value. Oke, apabila kita ingin menghapusnya, kita tinggal pilih remove atau remove all seperti itu. Nah, di sini coba saya urutkan, misalkan yang sangat rendah itu di bagian paling atas, kemudian menengah itu di bagian paling bawah. Kemudian untuk pewarnaannya, misalkan saya coba sesuaikan, yang sangat rendah berwarna biru misalkan. Kemudian yang rendah saya pilih hijau. Kemudian yang menengah saya pilih kuning. Oke. Kalau sudah, tinggal kita apply dan pilih oke. Maka di sini kita sudah mendapatkan peta klasifikasi kerentanan gerakan tanah di kota Surabaya. Cukup sekian untuk sesi kali ini, selamat mengobservasi dan sampai jumpa di episode berikutnya.